Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang sama-sama kita hormati Ibu Mutia dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya Restu Ramadhani sebagai moderator akan membantu kegiatan presentasi ini. Topik yang akan dibahas adalah tentang analisis pemasaran dan penjualan pada UMKM The Otis. Next. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Restu Ramadhani, ada Alia Rahma, Stephen Yobel, Salsa Nabila, Ridwan Renaldi, dan Rada Sanjaya. Baik teman-teman, mungkin langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyajian materi yang akan dibahas oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi pada pendampingan UMKM kami kali ini kami memilih The Otis, di mana pemasaran secara digital pada usaha ini penerapannya masih belum maksimal. Nah, The Otis itu sendiri adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang penjualan minuman boba. Usaha ini sudah berjalan sejak kurang lebih 3 tahunan dan sering berpartisipasi dalam berbagai bazar. Salah satunya di alun-alun Putri Batam, di mana alun-alun ini adalah sebuah lokasi strategis dengan potensi penjualan yang tinggi. Produk-produk yang mereka tawarkan ini meliputi beragam variasi, mulai dari minuman boba, milkshake, dan ice coffee. Dan The Otis sendiri mengedepankan jenis minuman yang sedang tren pada saat ini sehingga dapat dinikmati dan diminati oleh banyak kalangan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Salsa atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital marketing, content marketing, dan social media marketing pada UMKM The Otis Signature. UMKM The Otis Signature ini merupakan hasil dari rebranding yang sebelumnya dengan merek dagang Run Run Signature Drink. Pemilik dari UMKM ini adalah seorang mahasiswi dari Prodi Administrasi Bisnis Serapan, yaitu yang bernama Restu Ramadhani. Dan Restu ini sebelumnya belum pernah melakukan pemasaran UMKM-nya melalui Instagram. Maka dari itu, kedatangan dari mahasiswa ABT inilah yang ingin mendampingi UMKM The Otis Signature dan ingin membuat perubahan serta mengaktifasi digital marketing pada UMKM ini. Untuk yang kedua yaitu solusi terkait digital marketing bagi UMKM The Otis. Setelah kami melakukan observasi dan mengetahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM ini yaitu karena belum adanya sistem digital marketing yang baik, kami berupaya untuk membantu UMKM The Otis untuk mewujudkan dan menerapkannya agar UMKM ini dapat lebih dikenal oleh masyarakat Kota Batam lebih luas. Dan kami juga berfokus untuk melakukan digital marketing UMKM ini di sosial media Instagram dengan memuat banyak informasi yang kami sampaikan seperti jadwal kapan UMKM ini melakukan bazar atau open booth, dan juga setelah membuat akun Instagram ini kami juga membeli beberapa varian dari produk The Otis Signature itu sendiri untuk jadikan sampel dan untuk keperluan foto produk untuk feeds Instagram dari The Otis ini sendiri. Untuk selanjutnya akan saya alihkan kepada rekan saya Ridwan Renaldi. Baik, selanjutnya yaitu terkait sosial media yang digunakan pada pendampingan UMKM The Otis. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ade Rahmat telah memberikan kesempatan. Nah, selanjutnya yaitu sosial media marketing yang digunakan dalam pendampingan UMKM The Otis Boba. Di era digitalisasi saat ini, di mana sudah banyak aplikasi yang menyediakan layanan promosi seperti media sosial. Penggunaan media sosial dalam melakukan promosi, pemasaran, dan penjualan merupakan strategi yang tepat untuk memperluas jangkauan dengan audiens. Nah, dalam mendampingi UMKM The Otis, kami memilih menggunakan sosial media Instagram untuk memasarkan produknya sebagai langkah strategis untuk mendekatkan diri dengan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. Dengan tampilan profesional dan informatif, profil Instagram The Otis Signature kini siap menjadi pusat informasi yang mudah diakses. Seperti yang kita lihat pada slide yang kami tampilkan, bahwa profil ini mencakup
logo UMKM di mana kita menggunakan foto dari The Otis Boba sendiri. Selain logo, kami juga menggunakan informasi pemasaran, varian menu, harga, serta tautan media sosial lainnya untuk memberikan kesan terpercaya dan mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, selanjutnya yaitu untuk menarik lebih banyak pelanggan, kami membuat highlight Instagram yang berisi harga serta petunjuk dalam pemesanan produk. Highlight ini memudahkan pelanggan untuk melihat pemilihan menu dan memahami cara pemesanan yang jelas, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta kami juga menawarkan metode pemasaran untuk memberikan kenyamanan yang lebih. Next. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan terkait caption serta tampilan-tampilan pitch yang kami gunakan. Nah, di sini kami menggunakan template yang konsisten untuk memposting agar tampilan tetap rapi dan menarik. Video reels yang diperkenalkan dengan varian produk dan lagu-lagu yang tren untuk menarik perhatian dan meningkatkan kemungkinan tampil di halaman ekspor. Reels yang terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah pengikut dibandingkan hanya mengupload feeds atau story, maka dengan ini setiap kami melakukan postingan pasti dilengkapi dengan caption yang menarik dan hashtag relevan untuk memperluas jangkauan dan mendorong interaksi sehingga menarik lebih banyak pelanggan dan audiens. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin langsung saja masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu insight penjualan di Instagram. Nah, gambar yang pertama itu merupakan insight dari akun Instagram The Otis Signature dalam rentang waktu 1 bulan, yang dimana tepatnya di tanggal 31 Mei 2024 hingga 29 Juni 2024. Nah, akun ini telah berhasil meraih sebanyak 3.504 audiens di Instagram dengan presentasi 98,5% audiens non-follower dan 1,5% follower akun yang mengunjungi profil Instagram The Otis sendiri. Yang kedua ada Reels. Jadi di bagian reaksi. Jadi Reels adalah konten pertama yang paling berpengaruh untuk menarik orang-orang agar mengunjungi profil dari The Otis Signature sendiri, yaitu sebanyak 3.350 akun yang berinteraksi. Selanjutnya adalah postingan dengan menarik hanya 1.072 akun yang berinteraksi. Dan story adalah konten yang ketiga yang paling berpengaruh, yaitu menarik 282 akun. Itu untuk interaksi. Selanjutnya ada akun engaged. Ada begitu banyak jumlah reaksi yang diberikan seperti like, komen, dan share yang telah didapatkan oleh DOT sendiri. Nah, pada gambar di atas di salah satu slide itu merupakan disimpulkan bahwa terdapat 167 akun engaged, yaitu 20,8% dari followers dan 79,2% itu dari non-followers. Untuk konten yang paling berpengaruh, yang paling banyak mendapatkan respon, yaitu Reels dengan 128 respon dan dari non-followers dan 47 respon dari followers. Nah, kemudian diikuti dengan konten dari postingan feeds dan respon dari non-followers. Begitu. Berikutnya adalah overview. Jadi di overview ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam jangka waktu selama 1 bulan itu, tepatnya dari tanggal 31 Mei sampai 29 Juni itu, terdapat 3.500 akun yang melihat konten dari postingan IG The Otis Signature. Dan akun yang bereaksi itu, untuk akun ini selama 1 bulan itu ada 167 akun, dan followers yang telah diraih itu kurang lebih 47 followers.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Bang Rada. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendapatan selama digital marketing. Nah, sebelum digital marketing itu, pemilik UMKM menyatakan bahwa penjualan selama 2 hari hanya mencapai 1.643.500. Nah, setelah dilakukan pendampingan atau digital marketing, itu mencapai 3.337.000 selama 2 hari. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas penjelasannya. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, setelah kita bisa mendengar mulai dari awal tadi tentang mulai dari profil hingga bagian yang terakhir yaitu peningkatan pendapatan, dapat disimpulkan dari yang kita bisa dengar, di mana strategi pemasaran sangat mempengaruhi kesuksesan pada satu perusahaan. Yang dimana strategi pemasaran yang kita pakai di sini menggunakan teknologi digital. Nah, seperti yang kita sudah lihat tadi, di mana teknologi digital ini sangat mempengaruhi dalam peningkatan pemasaran dan penjualan pada suatu UMKM. Nah, pada UMKM ini sudah teman lihat tadi terdapat peningkatan pendapatannya. Kemudian di mana sebelumnya Diotis Signature ini merupakan UMKM yang dalam bidang minuman boba sejak tahun 2021 dan pada saat ini telah memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan. Diotis Signature ini berpartisipasi dalam bazar yang berada di lokasi strategis, di mana lokasi strategis itu juga membantu meningkatkan visibilitas dan interaksi dengan pelanggan. Dan juga terakhir dapat kita simpulkan dengan adanya adaptasi yang baik terhadap teknologi digital, Diotis Signature diharapkan akan terus tumbuh dan sukses di masa depan. Okay, next. Baik, cukup sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menjelaskan materi. Ini berikut ada galeri setelah proyek. Sini ada galeri foto-foto setelah melakukan pendampingan UMKM. Demikian presentasi dari kelompok 4. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Restu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Alia. Perkenalkan, saya Alia Rahma, mewakili dari rekan-rekan mahasiswa BT Poli Batam yang sudah melakukan pendampingan kepada UMKM Kak Restu, tepatnya UMKM Diotis Signature. Jadi di sini saya bermaksud untuk mengajukan beberapa pertanyaan nantinya kepada Kak Restu seputar perkembangan dari UMKM Kak Restu setelah dilakukan pendampingan. Sebelumnya, apakah Kak Restu bersedia untuk ditanyakan? Bersedia Mbak Alia. Kita lanjut ke pertanyaan pertama kalau begitu ya Kak Restu. Menurut Kak Restu, bagaimana perkembangan dari UMKM Kak Restu setelah dilakukannya pendampingan UMKM oleh rekan-rekan mahasiswa Poli Batam? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Alia. Kami melakukan peningkatan penjualan itu sekitar 25% karena kami menggunakan Instagram itu untuk informasi bazar yang disebarkan dari Instagram tersebut. Gitu ya. Jadi melalui Instagram Diotis Signature disebarkan informasi seputar bazar.
Sebagai seorang owner dari UMKM Autistic Signature sendiri, apakah Kak Restu merasakan perubahan yang signifikan pada penjualan UMKM Kak Restu? Karena kan rekan-rekan mahasiswa ini setelah mendampingi juga sekaligus melakukan aktivasi digital marketing pada UMKM ini. Oke. Sebelumnya kami memang belum pernah kayak melakukan digital marketing kayak pakai Instagram gitu, karena kami melakukannya itu dari mulut ke mulut aja. Nah, tapi setelah dilakukan aktivasi digital marketing untuk UMKM saya ada perubahan yang saya rasakan, walaupun dia tidak terlalu signifikan. Begitu, Kak. Jadi walaupun tidak terlalu signifikan tapi tetap ada perubahan yang terasa ya Kak, karena mulai melakukan digital 4.0 seperti itu melalui Instagram. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, dan pertanyaan ini akan sedikit personal ya Kak Restu, karena di sini saya akan bertanya tentang kesan dan pesan apa sih yang ingin Kak Restu sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah mendampingi UMKM Kak Restu. Mungkin untuk sedikit kesan dan pesannya itu, untuk kesannya kami selaku dari UMKM The Autis sangat terkesan dengan semangat yang ditunjukkan oleh rekan-rekan mahasiswa dalam mendampingi UMKM kami, karena kerja keras dan kontribusi dari rekan-rekan ini menghasilkan perubahan untuk digital marketing kami saat ini. Mungkin untuk pesannya itu saya berharap kepada rekan-rekan semua dapat mengambil pengalaman yang berharga dari proses ini dan menerapkannya ke karir rekan-rekan untuk di masa depan nantinya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kerjasamanya dan kontribusinya. Kalian luar biasa.